Sebelum waktu diciptakan, kerajaan surga dipenuhi dengan kemuliaan yang tak terlukiskan. Tiap sudut semesta bergema dengan nyanyian harmoni, dipimpin oleh ciptaan yang paling sempurna. Dialah Lucifer, sang bintang timur, putra fajar penuh hikmat dan mahkota keindahan. Dia berjalan di antara batu-batu api yang bercahaya, dipercaya untuk menjaga kekudusan tahta Tuhan. Para malaikat lain memandanginya dengan kagum. Dia adalah standar dari segala keagungan. Namun, di dalam keindahan itu, sebuah benih mulai tumbuh, bukan benih kasih, melainkan benih obsesi. Lucifer mulai berhenti memandang sang pencipta. Ia mulai terpukau oleh pantulan dirinya sendiri. Ia berkata dalam hatinya, "Aku sungguh indah. Mengapa aku hanya memimpin pujian, jika aku bisa menerima pujian?" Di sisi lain surga, Mikael sang panglima perang merasakan perubahan nada di udara. Harmoni surga sedikit terganggu. Ada nada sumbang yang belum pernah terdengar sebelumnya. Lucifer mulai menyebarkan bisikan bukan tentang kemuliaan Tuhan, tapi tentang hak mereka. Kita adalah makhluk mulia, bisiknya, mengapa kita harus melayani terus-menerus? Para malaikat mulai mendengarkan. Sepertiga bintang di langit mulai meredup cahayanya. Mikael tidak tinggal diam. Ia melangkah maju, menghadang sang putra fajar. "Lucifer, apa yang kau lakukan? Kembali ke tempatmu." Tapi Lucifer hanya tersenyum, senyuman yang tidak lagi memancarkan kehangatan, melainkan kesombongan. "Aku hendak naik ke langit," seru Lucifer. "Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan." Langit seakan menahan napas. Kesombongan itu telah melahirkan dosa pertama. Mikael menghunus pedangnya dan berkata, "Siapakah yang mau seperti Tuhan?" Sebuah tantangan bagi kesombongan Lucifer. Dan untuk pertama kalinya, kedamaian abadi itu pecah. Perang bukan lagi sekadar kemungkinan, tapi kepastian. Benturan itu bukan sekadar pedang melawan pedang. Itu adalah terang melawan kesombongan. Surga yang damai berubah menjadi medan pertempuran. Jutaan sayap beradu di udara. Para pengikut Lucifer bertarung dengan amarah yang membabi buta. Mereka telah kehilangan kemuliaan mereka. Namun pasukan Mikael bertarung dengan disiplin. Mereka tidak goyah. Lucifer menyadari pasukannya terdesak. Wajah indahnya mulai retak oleh kebencian. Dia mengeluarkan kekuatan gelapnya. Cahaya emasnya berubah menjadi api yang menghanguskan. Mikael memberikan perlawanan. Kekuatan dosa itu begitu besar dan asing. Pilar-pilar surga runtuh. Tempat yang kudus kini ternoda. "Kau tidak bisa menang, Lucifer," teriak Mikael. Terang tidak bisa dikalahkan oleh bayangan. Lucifer meraung, suaranya mulai terdengar ganda seperti manusia dan binatang buas. Dia menyerang lagi, kali ini lebih buas. Gaya bertarungnya menjadi liar. Kegelapan melawan cahaya. Bunyi besi surgawi beradu memekakan telinga. Satu demi satu jenderal Lucifer jatuh. Kekalahan para pengkhianat sudah di depan mata. Melihat pasukannya jatuh, kepanikan melanda sang bintang timur. Kecantikannya mulai memudar seiring hilangnya harapan. Ketakutan dan keraguan muncul. Dia mencoba terbang lebih tinggi, lari dari penghakiman, lari dari Sang Maha Kuasa. Tetapi tidak ada tempat sembunyi di hadapan Yang Maha Kuasa. Mikael mengejar. Dia tidak membiarkan pemberontak ini lolos. Di puncak langit, duel terakhir dimulai. "Apakah kau siap, saudaraku?" Mikael bertanya. Serangan terakhir dari Mikael, sang komandan sorgawi. Lucifer hanya bisa diam. Dalam keputusasaannya, Lucifer menyerang untuk terakhir kalinya. Bukan dengan hikmat, tapi dengan kebencian murni. Namun pedang keangkuhan tidak akan pernah bisa menembus perisai iman. Mikael berseru, "Tempatmu bukan lagi di sini. Pergilah dan jangan kembali." Pedang Lucifer hancur berkeping-keping. Kekuatannya lenyap di hadapan otoritas Tuhan. Dengan satu hantaman, sang panglima surga mengakhiri pemberontakan itu. Terbuang terpisah dari sumber kehidupan, Lucifer jatuh menembus langit dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Yesus berkata, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Gesekan atmosfer spiritual membakar sisa-sisa kemuliaannya. Wujud indahnya meleleh. Dia tidak sendiri. Sepertiga bintang di langit ikut terseret bersamanya. Bumi yang belum berbentuk dan kosong kini menjadi tujuan mereka. Langit bumi terkoyak. Mereka jatuh bukan sebagai cahaya, tapi sebagai api yang menghanguskan. Bumi berguncang hebat menerima kedatangan si jahat.
kawah kegelapan terbentuk, tempat di mana terang tidak lagi diinginkan. Dari debu kejatuhan itu, bangkitlah rupa yang baru. Makhluk besar itu, si ular tua, yang kita sebut iblis atau si jahat. Hujan api berhenti, namun mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka yang dulunya pilar-pilar cahaya, kini bangkit sebagai pangeran-pangeran kegelapan. Kehadiran mereka meracuni tanah, di mana mereka memijak kehidupan layu. Lucifer memandang kerajaan barunya. Jika aku tidak bisa memerintah di surga, pikirnya, aku akan menjadi ilah di dunia ini. Dan dia menunggu ciptaan Tuhan berikutnya untuk dihancurkan. Di tengah kegelapan dunia yang baru jatuh itu, Tuhan menanam sebuah taman. Taman Eden, tempat di mana surga menyentuh bumi. Dan di sana, Tuhan menempatkan gambarnya sendiri, manusia. Tetapi mata kebencian itu tidak pernah tidur. Lucifer mengintai dari balik bayang-bayang. Perang di surga telah berakhir, tetapi perang di bumi baru saja dimulai. Tipuan itu berhasil, manusia jatuh, dan pintu gerbang dunia terbuka lebar bagi kegelapan. Darah pertama tumpah, Kain membunuh Habel, pola kekerasan surga terulang di bumi. Abad demi abad Lucifer membangun kerajaannya melalui berhala dan kesombongan bangsa-bangsa. Hingga tiba waktunya, sang pemilik surga sendiri turun tangan, bukan dengan pedang, tapi dengan salib. Di bukit Golgota, kegelapan mengira ia telah menang. Langit menjadi hitam pekat, namun kubur itu kosong. Maut tidak bisa menahan sang pemilik kehidupan. Jeritan kekalahan terdengar di alam maut. Kepala si ular itu telah diremukkan. Dan pada akhirnya, Mikael akan turun sekali lagi untuk tugas terakhirnya. Untuk menangkap si naga, si ular tua itu, yaitu iblis, dan melemparkannya ke dalam jurang maut untuk selamanya. Langit baru dan bumi baru turun. Tidak ada lagi malam, tidak ada lagi tangisan. Mikael menyarungkan pedangnya, tugasnya selesai. Ia kembali bersujud kepada sang raja. Perang di surga adalah cermin bagi perang di hatimu. Di sisi manakah engkau berdiri? Karena pada akhirnya terang tidak hanya mengusir kegelapan, ia memusnahkannya. Ketik amin di kolom komentar jika kamu berjuang pada sisi kebenaran dan terang.